Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada bro yang minta penulis untuk mengomentari videonya Otomotif TV tentang uji oli palsu. Oli yang diuji itu adalah oli Yamaluk, dan mereka beli beberapa oli dari beberapa tempat dan ditemukan kalau nggak salah ada 6 oli yang palsu, mungkin lupa penulis. Dari uji tersebut penulis sama sekali nggak dengarkan omongannya ya. Penulis cuma lihat hasil uji labnya. Hasil uji labnya itu ada yang menguji kekentalan kinematic viscosity 100, 40, 100, sama ada data lagi TBN. Ya sayangnya memang ya, kalau uji-uji lab seperti itu kita jarang menemukan shear stability, jarang menemukan oxidation testnya. Yang sayang sekali tidak dilakukan adalah evaporation loss, karena sebelumnya di Kompas TV uji oli palsunya menyertakan evaporation loss yang ternyata ya, oli palsunya evaporation lossnya sekitar 11% ya. 11% itu artinya olinya lulus untuk uji evaporation loss dari standar API ya. Bahkan standar yang lebih ketat seperti misalnya Dexos atau Liane itu maneh lali itu lulus ya kalau angkanya 11%. Kalau yang di API itu angka tertinggi yang dibolehkan kalau nggak salah 16% ya, atau 15%, bulali. Tapi yang jelas angka 11% itu termasuk batas aman kelulusan standar uji API untuk evaporation loss. Cuma di ujinya Otomotif TV nggak ada data evaporation loss. Tapi di Otomotif TV itu kita bisa lihat lah bedanya antara oli palsu dan oli asli. Kita bisa lihat di angka TBN-nya. Jadi oli yang palsu itu angka TBN-nya rendah, cuma 2 atau berapa ya, sementara yang asli 7. Angka TBN 7 itu merupakan angka indikasi keberadaan aditif. Jadi TBN itu walau sebenarnya menunjukkan angka tingkat basah, angka tersebut juga menunjukkan keberadaan aditifnya. Jadi aditif kalau ada cukup banyak angkanya ya TBN-nya akan tinggi juga. Untuk oli sepeda motor, oli Jaso MA, angka 7 itu merupakan angka yang normal. Ya, sebenarnya kalau sekarang oli mobil PCMO yang kategori low subs, kategori aditifnya sedikit juga ya, sekitar 7 itu. Kalau zaman dulu mungkin 8, 9 gitu. Kalau sekarang 7 untuk yang low subs. Kalau 9 sudah masuk kategori mid sub. Mid itu artinya tengah-tengah ya. Artinya akan ada yang tinggi juga subsnya. Subs itu mengacu ke sulfated ash, fosfor, apa ya, SAPS, sulfur, fosfor, apa maneh, ambo wis lali, lali. Angka kekentalannya sendiri kayaknya nggak standar ya. Jadi yang oli
palsunya itu lebih encer dari yang diharuskan. Sebenarnya ya penulis sendiri pinginlah dibedakan, dibandingkan dengan misalnya oli yang selain buatan pabrikan. Oli misalnya oli extend, oli yang buatannya Nusaraya Putra Mandiri, oli Total, oli Badal gitu ya, yang aslinya ya, untuk menunjukkan apakah kekentalannya cocok. Karena ya kebanyakan olinya itu nggak cocok. Jadi penulis ingin tahu apakah oli-oli yang dijual di pasaran itu sebenarnya kekentalannya sudah sesuai. Tapi ya mungkin mustahil lah mengharapkan kayak ya yang apa jenenge, yang media-media gitu bakal menguji seperti itu. Pasti yang diuji yang palsu. Uji oli asli dan palsu juga nggak dilakukan komplit ya, karena bisa jadi karena takut kalau mengungkap datanya yang asli bakal ketahuan bahwa oli orisinil itu kemampuannya buruk ya. Bisa jadi seperti itu. Kenapa kok data yang ditunjukkan cuma sangat sedikit ya. Jadi kandungan aditif-aditif yang lain-lain pun tidak disertakan. Bisa jadi takut ya. Uji buih misalnya, kan yang di ujinya Kompas TV disertakan, itu nggak disertakan. Tapi ya itu tadi ya, kita bisa pergunakan informasi tersebut ya sebagai acuan. Acuan yang pertama adalah oli palsu. Itu kekentalannya bisa jadi tidak sesuai standar, bisa lebih encer dari yang seharusnya. Terus yang kedua adalah oli palsu aditifnya minim. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kekentalan oli palsu itu sudah mirip-mirip ya oli asli. Kita kan juga nggak dikasih tahu angka oksidasi atau berapa, karena kalau misal oli palsunya pakai bahan oli bekas itu bakal ketahuan. Tapi ternyata dari otomotif TV-nya nggak berani ngasih data seperti itu, ngasih data apakah oksidasinya parah atau enggak. Karena ya bisa jadi oli aslinya nanti juga akan kena ya. Tapi yang jelas kekhawatiran yang terjadi itu adalah olinya kurang aditif. Jadi masalah utama dari oli palsu itu adalah kurang aditif. Nah, kalau kita mau aman ya, maka ya kita bisa tambahkan aditif. Dan aditif yang menurut penulis paling penting ya, itu bukan aditif pembersih deterjen macam-macam. Karena acuan penulis untuk ganti oli kan ada 3 ya, kalau masih ingat. 3 level. Level pertama adalah suara mesin asak-asak. Kalau sudah asak-asak ganti oli. Kalau itu diterus-teruskan paling enggak ya minim. Itu kalau RPM mesin tidak cepat turun ketika gas dilepas. Lebih mudah kalau motornya motor kopling, tapi kalau di motor matic juga termasuk mudah. Kita tinggal jalankan motor kecepatan antara 20 sampai 30. Lepas gas secara mendadak, lihat apakah RPM mesin cepat sekali turun atau tidak. Kalau masih cukup gantung, masih cukup ngambang, itu kita bisa terus pakai. Itu jadi yang pertama suara mesin asak-asak, diteruskan sampai RPM mesinnya cepat turun. Ada lagi yang ketiga, yaitu olinya jadi hitam. Kalau oli hitam, wes. Nah, penulis sendiri sudah pernah ya pakai oli palsu, beli oli palsu, yaitu ketika beli oli Castrol ya, Castrol Oppo wingi.
Castrol yang sangat langka sekali ya. Tapi ternyata secara kemasannya gak sesuai dengan standar Castrol ya. Penulis sudah masih nyimpen botolnya Castrol GBS, terlihat bagian sealnya itu rapi, sementara yang palsu itu berlebihan. Botolnya juga harusnya udah kuning untuk oli yang umur 30 tahun, botolnya itu masih bening ya, masih baru. Setelah dicoba dan memang ya memang oli yang palsu itu aditifnya sangat minim. Jadi penulis coba kondisi pertama itu olinya RPM-nya cepat turun. Jadi dalam kondisi oli baru dipakai beberapa kilometer itu RPM mesin cepat turun. Mengapa sampai terjadi beberapa kilometer? Karena penulis itu ingin tahu apakah oli itu ada aditifnya. Oli ada aditifnya itu cirinya adalah kalau dipakai itu makin lama makin halus. Jadi oli apapun ya yang selama ini penulis coba, kalau olinya layak pakai itu pasti makin lama makin halus. Kalau oli yang bagus, halusnya itu akan terjadi di semua rentang kecepatan, mau pelan mau kencang itu halus. Kalau olinya buruk, oli pabrikan elek, itu halusnya cuma di kondisi tertentu saja. Misalnya waktu ngebut tok, atau waktu pelan tok, atau waktu jalan kecepatan tertentu, seperti misalnya oli top one. Kalau yang halus kencang tok contohnya ya Amsoil dan apa ENI ya. Nah, oli palsu itu nggak ada jadi halusnya sama sekali. Suara mesinnya kasar, RPM atas bawah tengah kasar semua, nggak makin halus. Dan selain dari suara, RPM mesin cepat turun. Jadi penulis coba awal-awal ya, walau itu suaranya masih halus ya, masih halus, tandanya olinya masih belum rusak, bahan dasar olinya belum rusak ya, masih belum kasar, asak-asaknya pun belum ada ya. Tapi RPM mesin cepat turun. Jadi di player itu RPM mesin cepat turun. Nanti ya silahkan lihat sendirilah, entah bisa kedengaran atau enggak. Penulis cantumkan videonya saja waktu penulis kebetulan pakai oli palsu ya. Nah, karena kelemahan oli palsu itu adalah aditif, solusinya adalah menggunakan aditif. Kita bisa dapat aditif dari mana? Ya dari oli mesin bisa, tapi penulis lebih pilih oli samping. Ya oli samping sebenarnya kurang begitu cocok karena oli samping itu kebanyakan encer. SAE nya SAE 20 kan, kalau oli samping kebanyakan maksudnya ya, karena oli samping yang mahal-mahal ada yang SAE nya SAE 50 kental ya. Tapi ya penulis anggap olinya encer lah, kelemahan kebanyakan oli samping. Oli samping tentu ada deterjennya, tapi yang terutama paling bermanfaat itu adalah dari anti ausnya ya. Jadi kalau apa mengurangi keausan, mengurangi apa jenenge bereng oblak, resiko bereng oblak, maka ya kita harus pakai aditif anti aus. Dan
oli samping itu mengandung banyak kandungan ZDDP sehingga kita bisa mempergunakannya dengan rasio yang kecil. Jadi menurut penulis 5% itu udah cukup. 5% udah ya cukup banyak lah. Kalau 10% ya sebenarnya bisa juga, tapi menurut penulis terlalu banyak sehingga bisa merusak performa. Jadi kalau pakai 10% mungkin ya makin halus, tapi performanya jadi berkurang. Jadi nggak sip, tarikannya jadi berat, jadi nggak enak karena ya yang namanya aditif anti aus, deterjen macam-macam itu nggak bagus kalau terlalu banyak, harus dibatasi. Jadi 5% itu ya. Kalau merek yang rekomendasi ya urutannya 1, 2, 3 nya itu adalah Gasoli G1000, Evalup 2T botol hijau, Gasoli G1000 nya juga yang botol hitam ya. Gasoli G1000 botol hitam, Evalup 2T botol hijau, terus oli yang terakhir apa? GGI 2T. Ya kebetulan harganya murah-murah. Jadi itu ya, kalau apa misalnya takut beli oli dapat palsu, tinggal kasih oli samping. Penulis sendiri ya sudah pernah ya buktikan bahwa pakai oli palsu itu juga bisa ya, tinggal campuri oli samping wes. Jadi walau penulis dapat oli palsu, penulis teruskan pakai karena ya penulis sudah tambahi oli samping. Setelah tambahi oli samping langsung ya berubah banyak karena sudah ketambahan aditif. Jadi begitu lepas gas, RPM mesin nggak cepet turun, masih cukup gantung, masih ngeng gitu, nggak langsung ngok gitu ya, nggak langsung RPM-nya mendadak turun gitu. Tapi ya sebenarnya kalau olinya itu adalah oli yang bermerek, kenapa sih beli di bengkel luar ya? Kenapa sih dibeli di bengkel luar? Untuk sel ya mungkin ada beberapa tempat yang nggak dekat dengan SPBU. Tapi kalau dekat SPBU ya mending beli di SPBU saja. Apalagi ketika SPBU Shell itu juga menyediakan ganti oli juga untuk motor. Walau tentu agak siang-siangan ya kalau terlalu pagi masih belum buka. Untuk Pertamina juga gitu. Oli Pertamina itu dijual di SPBU, tinggal cari SPBU yang sedia. Kalau misalnya di daerahnya ada lebih dari satu SPBU ya wajib dicoba di semua SPBU yang dekat, yang kelewatan atau bahkan yang nggak kelewatan. Ganti olinya ya tetap bisa di bengkel kalau misalnya nggak punya alatnya misalnya ya. Penulis sendiri pernah kok beli oli, Mas tolong ganti oli itu ya, bawa oli sendiri. Bisa kok kalau di bengkel pinggir jalan, nggak harus beli olinya di bengkel tersebut ya, tinggal cari bengkel yang olinya pilihannya minim ya, karena kan kita beli oli yang nggak dijual mereka. Kalau untuk merek Yamaha, di merek Yamaha itu masih sedia oli yang 20W50. Nah, kalau pakainya oli yang 20W50, penulis persilahkan. Kalau misalnya butuhnya yang lain, penulis nggak rekomendasi oli Yamalup ya. Karena oli Yamalup menurut penulis kualitasnya buruk walau itu ori, karena penulis menilainya berdasarkan oli bawaan motor. Oli bawaan motor itu representasi oli terbaik pabrikan lah ya.
Misalnya merasa oh nggak cocok, ya tergantung daerahnya. 10W40 itu adalah rekomendasi kekentalan untuk di Jepang. Jadi kalau apa suhunya tidak sedingin Jepang, ya jangan pakai 10W40. 20W50 ada Yamaha XP ya, silahkan coba itu. Penulis nanti juga akan coba itu, entah lihat kualitasnya gimana. Mestinya ya termasuk standar rata-rata logo API ya, oli yang setara logo API, oli setara kualitas standar internasional lah mestinya, kalau itu beneran buatan Varia Tradingco ya. Kalau merek AHM penulis sama sekali nggak rekomendasi. Jadi ya gak peduli yang asli sekalipun, janganlah AHM. Karena penulis sendiri pertama punya motor Honda, pertama punya motor Matic Honda, motor Matic Honda Beat 2013. Penulis itu kaget pertama dapat motor suaranya amit-amit banget, dibanding Suzuki Spin jauh sekali, padahal itu motor baru nyis ya. Kalau yang motor Yamaha NMAX ini lumayan, kondisi barunya suara mesinnya halus, suara mesinnya nggak terlalu kasar. Jadi apa ya, wis beneran baru lah, suaranya wis minim sekali ya, minim sekali seperti ketika pakai oli yang bagus luar biasa. Tapi tentu karena kemampuan oli standar itu jelek, dalam waktu 200 km wis kasar ya, wis gak ono harapan lah soal itu ya. Kalau iya motornya Yamaha wis pingin beli di dealer resmi Yamaha, pakai Yamaha XP 20W50. Tapi kalau motornya Honda wis nggak usah lah sama sekali beli AHM ataupun MPX ataupun SPX ya. SPX gitu lihat sendiri lah, buatan siapa, buatan pabrik mana. Kalau merek Federal ya mending beli Federal. Cuma sayangnya Federal itu jualnya tidak pakai lapak resmi ya, repot ya. Tapi kalau ingin cari murah ya, baik untuk motor Honda atau Yamaha, ingin pakai oli motor pabrikan, silahkan bisa pakai Yamaha XP 50. Itu menurut penulis pilihan paling aman, walau bukan yang terbaik lah. Walau masih bukan rekomendasi, tapi ya paling enggak oli rata-rata lah itu ya. Harganya juga 35.000, cukup terjangkau. Dibanding oli Repsol yang model sekarang ya, bukan model zaman dulu, menurut penulis masih cukup oke. Tapi ya itu tadi lah, kenapa kok harus beli olinya ke bengkel luar? Karena di bengkel luar pun kita bisa bawa oli sendiri. Kalau misalnya merasa olinya sulit didapat di bengkel, harganya mahal, bisa lah beli di toko online. Ya tentu kalau toko online pilihannya cuma Suzuki dan Yamaha, karena yang bisa beli secara online ya cuma Suzuki dan Yamaha. Kita nggak bisa beli online di Honda ya, karena entah mengapa Honda nggak menyediakan pembelian part orisinil melalui website Honda. Adanya cuma di Yamaha dan Suzuki. Kalau Suzuki ada portalnya sendiri, kalau Yamaha dia kasih pilihan kita mau beli di mana, di Lazada, beli Shopee, Tokopedia. Jadi ada opsinya kalau Yamaha. Kalau Honda wis jangan harap lah. Mungkin kalau ada yang jual gitu mungkin bukan Honda resmi ya, tapi mungkin bengkel Honda atau dealer Honda atau semacamnya.
dan harganya tentu bukan harga standar, dan kita juga nggak bisa dapat kepastian apakah itu asli. Kalau beli di Suzuki atau di Yamaha, terus ya nggak berani main-main toh, karena resmi toh, pasti dikasih asli. Tapi kalau pingin aman sih ya sebenarnya ya, penulis itu opsinya cuma 2 ya. Ya cukup banyak sih, cukup banyak. Tapi kalau pingin cari yang asli, beli yang di tempat yang menjamin keaslian barangnya, itu ya penulis cuma sedikit opsinya. Untuk oli yang rekomendasi ya, oli rekomendasi itu ada Meseran B40 ya, kalau pingin langsung tanpa apa-apa. Kalau pingin yang apa ramuan ya, rekomendasi penulis adalah Meseran SAE40 dicampur 20% Vilma. Ini walau daerah panas ya. Kalau misalnya masih terlalu encer ya terpaksa upgrade Fastron 15W50. Tapi untuk kebanyakan ya, termasuk untuk daerah yang kayak penulis gini, daerah yang kira-kira 5 km ke sana itu sudah laut, olinya adalah oli Meseran SAE40 20% Vilma atau KCO, merek minyak goreng KCO, terus pakai 5% gasoli G1000. Kalau penulis sendiri pasti akan tambahkan sekitar 1 atau 2 ml minyak silikon merek Inosol ya. Kenapa Inosol? Karena Inosol ada official store-nya, sementara merek apa yang satunya Shin-Etsu itu nggak ada official store-nya. Jadi ya habis ono jaminan lah originalnya. Kalau yang agak sulit ya cari gasoli G1000 nya originalnya officialnya nggak ada ya, sulit cari official. Penulis belinya di Makmur Jaya Pasar Minggu sih untuk oli gasoli G1000. Harganya di atas rata-rata sih, di atas rata-rata sekitar 32.000 kalau nggak salah, 32.000 per liter, dan pakainya adalah 5%. Jadi sebotol bisa untuk 20 kali ganti oli kalau olinya 1 liter. Nah, ya penulis pakainya tetap 50 ml ya, walau olinya 800, walau olinya 1000. Yang jelas penulis itu nggak rekomendasikan beli oli ke toko, nggak rekomendasikan beli oli ke bengkel. Kalau misalnya online lah barulah boleh beli ke bengkel, tapi ya tetap harus hati-hati. Kita perhatikanlah komentar-komentar yang beli di situ ya, puas atau enggak. Ya kita juga bisa memberikan review juga, misalnya kalau ketipu ternyata olinya gini gitu ya, kita wajib lah masih review. Oh kalinya kental, dengan tunjukkan bukti biar orang nggak akan beli ke toko tersebut lagi ya. Jadi kalau ada toko yang jualan barang palsu, jangan ragu-ragu sebutkan di reviewnya, karena kalau dari ajaran agama penulis ya, kalau kita tahu ada seorang penjual melakukan kecurangan dan kita tidak ikut menyebarkan apa yang dicurangkan itu, tidak memberitahukan yang lain kecurangan penjual tersebut, maka dosa dari penjual tersebut akan kita ikut tanggung. Kita jadi ikutan nggak halal rezekinya karena telah ikutan menutup-nutupi cacat produk barang jualan penjual tersebut. Jadi kalau ada tahu palsu, kita harus beritahukan, entah di toko tersebut, review toko tersebut,
atau di tempat lain gitu ya, kita harus sebutkan ya, misal ono konsekuensi ya terserah sih. Tapi kalau menurut penulis, kalau tahu ada penjual bohong jualan barang yang nggak sesuai dengan deskripsi, nah itu kita wajib untuk beritahukan orang lain. Ini termasuk juga motor, mobil, dan seterusnya ya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.